Gitu. Bangun salat malam lalu kita menyangka kunci surga ada di tangan kita. Ada hadis yang mengatakan boleh jadi sepanjang hidup berbuat baik, tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu yang sangat fatal, lalu meninggal. Dia itu kan namanya khatimul amal, amalan yang paling terakhir. Dan biasanya itu yang menjadi penentu, itu yang menjadikan dia masuk neraka. Gitu. Ada orang yang selama ini jahat gitu, tiba-tiba ada alasan apapun, entah apapun kita nggak tahu kadang. Dia menolong orang yang kesusahan, ternyata itu yang dinilai pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi penyebab dia diampuni dosa-dosanya. Kisah seorang orang jahat memberikan air kepada anjing itu kan, anjing yang kehausan. Bayangkan, karena memberikan air kepada anjing kehausan, dosa yang mohon maaf yang katanya perempuan pelacur waktu itu, kok pelacur kok bisa dimaafin yang memberikan air kepada anjing gitu loh. Itu kan nggak bisa kita judge bagaimana kasih sayang Allah itu gimana kerjanya gitu. Kalau sebab itulah ketika kita berbeda pendapat dalam fikih lalu kita judge orang sebagai ahli neraka, mengkafirkan orang seperti itu berat sekali itu. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang mengkafirkan orang Islam saudaranya dan ternyata dia itu tidak kafir, maka kekafiran kembali kepadanya. Mengkafirkan itu kekufuran bisa terjadi. Orang yang mengkafirkan orang itu justru bisa dia yang kafir. Kamu berbalik daripada. Nah kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi saya kira begitu tadi. Kesana kemari jawabannya, tapi intinya adalah terus menerus jangan pernah putus asa. Makasih. Baik ibu, yang tadi puji-puji. Oh, please, yes, you can speak in English. I was wondering, why did Allah create us human beings and beings like that? Why Allah created human beings? Why Indonesian why? Why is it Okay, first of all, certainly it has been an eternal plan. Ya, jadi sudah merupakan perencanaan abadi that Allah will create humans on this planet. And according to the story that we read in the Holy Quran, when Allah Subhanahu Wa Taala created the first human, Adam, the angels themselves questioned. They didn't reject that. They didn't refuse. They didn't disagreed. But they questions the wisdom of Allah to create humans. They atakhluqu fiha man yusfiku dima wa yufsidu wa yusfiku dima. Are you creating human that going to shed blood, going to kill each other? Why? What's the reason? For what? And Allah Subhanahu Wa Taala did not say, don't ask question. But in response, Allah Subhanahu Wa Taala says, Inni a'lamu ma la ta'lamu. I know better what you don't know. So let me just give you my response. Even if I respond you, not necessarily that you will know more than what Allah knows. So the first response to you, Allah knows why He created humans. But to come to your questions, why Allah created humans? You know, you can imagine that if Allah did not create humans, who is going to take care of this planet? Because this planet is material being. You see the trees, the stones, the seas, the skies, it's all material beings. And the other creations are non-material beings. There are other creations are non-materials, like jinns, what we call jinns. I don't know how to say that in English. But the unseen beings. They cannot take care of the grass, they cannot take care of the trees, they cannot take care of the animals. And so Allah must create a creation, special creation called humans that happen to be material creation that is capable intellectually to think so that we can develop this world. And so the purpose of creating humans is to develop this world, and that's why we are called Khalifa. We are the vicegerent, we are the representative of God to develop this world, to build buildings, to create different kind of innovations. These are the purpose, because no other single creation can do that. Animals can do nothing. It's just to live their lives that is this, but they cannot create anything. So Allah created us the most perfect human creation, the most equipped, if you may say, in terms of capacity to do things, and we are. And that's why Allah says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We have created humans in the best ever creation. Intellectually, we're capable of things. When we see, then all of a sudden something comes to our mind.
and then we process that in our minds, and out of that, what we think about, we can actualize that in action. Okay, you see a house, let's say. You see a house, the form of that house, the shape of that house. Then it comes to your mind on how to build this kind of house. So intellectually, you're able to create the something. Okay, and so the purpose of that is to develop this world, because this world had been created way before us. And if Allah did not create humans, then He created this universe for useless. Sorry, this planet for useless. Okay, but if you ask is for what, then to serve Allah, to do what we call ibadah, worshiping Allah. And ibadah means that every single thing that you do in life is a kind of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. It's meaningful. You are eating, saying Bismillahir Rahmanir Rahim is meaningful. You are eating not only to fulfill your desire as animals do, but you're unique in your eating. What is the uniqueness of eating for us? We are looking for the blessings of Allah. That's why when you eat, you say Allahumma barik lana. Oh Allah, give us blessings. Not only oh Allah makes delicious for me, oh Allah makes bless this food for us. Because we are looking beyond just the physical food, the material food. Alright? I hope I answer your question. I don't know. It was the best possible answer for the best question. Okay. Okay. Silakan. Yes, Mbak Reno, silakan. Ya, Bu. Diskusi yang belum selesai dengan dia, mengapa perempuan tidak boleh menjadi imam waktu sholat? Konteksnya dengan Baik. Jadi dalam Islam itu ada dua hal yang tidak mungkin bisa kita rubah. Yang pertama adalah masalah-masalah akidah, masalah-masalah iman. Kita pernah beriman kepada Nabi Muhammad, lalu kita mengatakan ya itu kan iman, maksudnya orang Arab. Sekarang kita mau iman ada Nabi Indonesia lah. Kita nggak akan pernah berubah itu. Kita pernah beriman bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada salahnya. Lalu belakangan kemudian kita karena merasa pintar mempelajari sains teknologi lalu mengatakan bahwa ini makan kitab suci 7 abad yang lalu. Itu iman nggak pernah berubah. Yang kedua adalah masalah-masalah ritual. Kenapa masalah-masalah ritual tidak berubah? Karena ritual itu adalah the foundation of religious practices. Itu fondasinya praktik-praktik keagamaan. Kalau berubah dari satu masa ke masa yang lain, maka agama pasti shifting, akan berubah dengan sendirinya. Itu yang kita lihat dalam kalangan teman-teman Kristiani kan. Dari Katolik menjadi Protestan, dan kemudian Protestan banyak sekali ragam sekte dan sebagainya. Ada yang ketika beribadah, meditasi, sambil dengarkan nyanyi-nyanyi. Ada yang tidak mau pakai musik, ada yang pakai musik. Ada yang lompat-lompat, Afro-American, yang Metodis kalau nggak salah itu lompat-lompat sampai keringatan dia, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah Yesus itu yang mana? Kan begitu. Jadi kalau kita keep changing ritual, itu berubah agama itu. Nah saat itu dalam Islam yang namanya ritual nggak berubah. Maka pada zaman Nabi, istrinya beliau itu kan Aisyah itu orang yang sangat pintar sekali, sangat hebat, hafal Al-Quran. Aisyah itu urutan ketiga perawi hadis terbesar, hafal hadis sangat luar biasa. Dan beliau itu boleh saya mengatakan profesor kepada banyak sahabat. Tapi ketika beliau sakit keras, beliau kan tidak minta kepada istrinya untuk langsung mengimami. Seharusnya kan beliau itu cukup capable untuk itu. Ya mungkin sudah seperti Ulfa Maria bacaannya lah sama sekarang. Dan juga bagus itu. Tapi kan Nabi tidak mengatakan honey, please replace me, kan begitu. Padahal tinggalnya itu kan seberang itu. Nah kenapa pasti ada tujuan dari itu kan? Justru yang disuruh kemudian Abu Bakar, mertua beliau. Ya Abu Bakar senior, orang yang wise, juga tentu bapak mertuanya gitu. Dekat kepada Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Jadi dari ini bisa diambil kesimpulan bahwa memang wanita dalam hal ini secara ritual tidak menjadi imam karena dari sisi praktek Rasulullah yang kita ikutin. Ya, yang kedua tentu ada alasan-alasan yang lainnya, mungkin saja bisa diargut ya. Misalnya karena wanita itu kan masa laki-laki di belakang wanita misalnya sujud atau rukuk di depannya kan begitu kan. Tapi kan orang bisa mengatakan kalau laki-laki juga di depan wanita di belakang gimana dong? Gitu kan. Pasti bisa saja ada bayangan-bayangan atau ada imajinasi yang tidak baik kan begitu. Itu bisa terjadi di keduanya kan. Kan begitu. Walaupun memang kita harus akui bahwa naturally yang paling lemah dalam hal seperti ini kan laki-laki kan gitu.
Nah itu juga alasan-alasan yang lain gitu. Nah tapi yang pasti itu tidak sama sekali mengurangi kemampuan leadership wanita. Karena imam itu artinya leader. Dan imam yang tidak diperbolehkan wanita hanya imam salat saja. Dan itu hanya 10 menit dalam 5 kali atau 50 menit. Selebihnya wanita bisa jadi presiden masjidnya, bisa jadi chairman board of trustees di masjid, bisa menjadi prime minister, bisa boleh saja kan begitu. Jadi bisa presiden ISNA itu kan organisasi Islam tertua dan terbesar di Amerika. Presidennya sebelum Imam Majid itu kan Ingrid Mattson. Itu kan perempuan. Jadi kalau saya ditanya non muslim, boleh nggak wanita menjadi pemimpin? Saya bilang itu Ingrid Mattson, presidennya ISNA, saya bilang. Namanya imam-imam di bawah ISNA itu. Berarti imam-imam yang berada di bawah ISNA itu dipimpin Ingrid Mattson. Gak ada masalah kok. Gak ada masalah. Tapi selalu orang mengatakan kenapa nggak menjadi imam? Masalah kecil yang selalu kemudian dikorbankan yang besar itu. Ya. Jadi bukan isu leadership in general, itu in particular karena itu ritual sekali lagi. Tidak bisa dirubah karena sekali lagi the moment kita rubah itu, maka boleh jadi kemudian praktik-praktik dasar keagamaan ini terombak, akan berubah. Nah, tapi apakah boleh wanita menjadi imam misalnya kepada wanita? Itu boleh. Ya. Boleh wanita menjadi imam, bahkan pada zaman Nabi ada katanya seorang imam pernah menjadi imam kepada laki-laki. Itu ada perbedaan penafsiran para ulama kita. Ada mengatakan bahwa yang salat di belakang beliau itu diantaranya adalah ada budak, kemudian ada anak-anak yang belum balik. Itu penafsirannya. Dan itu pun hanya terjadi sekali. Ya. Nah, kenapa Aminah Wadud pernah menjadi imam? Saya sempat tanya kepada beliau itu. Karena Majelis Syura Imam di New York, Imam Council, pernah mengundang beliau untuk klarifikasi. Kenapa sampai dia menjadi khatib, menjadi imam sendiri? Ternyata beliau tahu hukumnya itu tidak benar. Loh, kenapa dilakukan? Sebenarnya adalah protes sosial saja. Maksudnya apa? Karena di masjid-masjid tempat wanita itu tempat yang stroller lah, tidak ada AC-nya, anak-anak nangis semua di situ. Tempat laki-lakinya bersih pakai AC. Jadi sebenarnya lebih kepada memprotes masjid-masjid yang male dominan. Sehingga saya kalau ditanya mengenai itu, saya katakan sebenarnya itu masalah sosial. Kalau ditanya, saya jawab secara sosial. Secara agama memang salah, secara fikih memang salah. Tapi secara sosial mereka punya hak memprotes. Cuma protesnya memang memakai lewat praktik agama itulah masalahnya. Jadi itu Aminah Wadud yang pernah menjadi imam di kota New York. Dan itu hanya sekali saja. Dan itu pun di basement gereja dilakukannya, bukan di masjid. Ya. Itu kira-kira jawabannya Bu ya. Baik. Kan? Lagi kalau ada. Oh, iya, ada. Ustadz, ini aja sih, penasaran aja. Di Indonesia kan lagi salah satu korban sosial media. Ya, lagi aktivis. Lagi heboh Syiah. Pengen tahu pandangan Ustadz tentang Syiah. Lagi-lagi Syiah ini kan sebenarnya adalah isu politik yang kemudian dibawa kepada isu agama. Dan kemudian terjadi teori konspirasi. Ini juga kita lagi hebohnya mendiskusikan ini karena perang di Yaman kemarin. Saudi led force menyerang Yaman, Houthi ya. Nah, nanti saya akan sampai ke sana. Tapi isunya adalah begini, Syiah itu kan awalnya adalah political issue. Nabi meninggal dan Nabi tidak menunjuk pengganti. Ini pelajaran besar di sini sebenarnya. Orang banyak tidak tahu. Kenapa Nabi tidak menunjuk pengganti? Itu isu besar kepemimpinan dalam publik ini kan penting. Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan Abu Bakar kamu menggantikan saya, Umar kamu menggantikan saya? Kenapa Nabi tidak? Karena Nabi ingin supaya proses pemilihan kepemimpinan itu dilakukan secara demokratis. Kan begitu. Jadi kalau Barat mengatakan Islam tidak kenal demokrasi, itu Nabi kok dari awal sudah ada praktek itu. Dia mau orang Islam memilih pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka, bukan diimpos dari atas gitu, bukan dari bapak menuju anaknya menjadi pemimpin. Kan begitu. Ini adalah demokrasi dari dulu yang orang tidak pernah sadari. Nah, tapi poin saya di sini adalah ketika Nabi meninggal, lalu terjadi friksi. Friksinya macam-macam ketika itu. Ada friksi Muhajir dan Ansar, ada kemudian di kalangan Ansar sendiri ada Aus dan Khazraj, kemudian di kalangan Hashimi dan macam-macam. Itu terjadi friksi setelah Nabi meninggal, dari mana kita memilih pemimpinnya. Kemudian mengerucut kepada dua, antara Ali yang dianggap anak muda yang sangat cerdas, bahkan Nabi mengatakan pintunya ilmu, dan juga menantunya Nabi, suami anaknya Nabi yang tercinta, sepupu Nabi, sangat dekat semuanya pada Nabi.
Dan seorang senior, sahabat senior yang dipercaya Nabi memimpin sholat ketika beliau sakit keras itu, Abu Bakar. Nah rupanya setelah terjadi exchanging, diskusi, debate di parlemen dan sekarang ini anggaplah begitu, ternyata 90% membaiat Abu Bakar. Ada sekitar 10% atau kurang kemudian tetap bertahan inginnya Ali. Ali sendiri pada akhirnya membaiat Abu Bakar. Tapi kemudian sahabat-sahabat yang kemudian tidak mau Abu Bakar ini, for whatever the reason, itu membentuk kelompoknya sendiri. Dan kata Syiah itu artinya kelompok. Syiah. Min syiatihi dari kelompoknya. Dari itu kelompoknya Ali. Nah inilah kemudian terjadi peperang fitnah besar yang terjadi setelah itu kan. Ada perang Siffin, ada perang Aisyah yang memimpin dan seterusnya. Itu terjadi perangnya. Nah, tapi kemudian berkembang. Puncaknya adalah ketika Muawiyah menjadi khalifah kalau nggak salah. Yazid menjadi anaknya itu ya. Lalu kemudian cucu Nabi ini kan pura-pura diundang. Lalu kemudian dibunuh Husain itu di Karbala itu. Nah, orang-orang yang mendukung Ali